Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dwi Rahayu dari kelas Biologi C semester 6 dengan nomor induk mahasiswa 1908106093. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning atau PBL pada konsep fungi terhadap hasil belajar siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Sumber. Bab 1, pendahuluan, yaitu yang pertama, latar belakang. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi masalah dalam proses pembelajaran biologi, yaitu salah satunya kurangnya penggunaan model pembelajaran yang menarik dan sesuai. Peran ilmu pengetahuan juga sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Salah satu ilmu pengetahuan yang cukup berperan penting untuk dipelajari adalah ilmu biologi. Nah, biologi sendiri merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang makhluk hidup dan lainnya. Biologi juga memberikan dampak dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Akan tetapi, penerapan ilmu biologi di Indonesia ini masih belum dikatakan efektif dari segi pembelajarannya dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi terhadap hasil belajar siswa yang telah didapatkan di kelas 10 MIPA di SMA Negeri 1 Sumber. Menurut hasil observasi ditemukan bahwa siswa cenderung pasif dalam proses pembelajaran di kelas serta dinilai kurang aktif, sehingga hal ini mempengaruhi hasil belajar siswa di kelas. Selanjutnya, terdapat solusi yang tepat terhadap masalah yang dijumpai oleh peneliti, yaitu dengan menguji cobakan model pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif. Nah, model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar siswa yaitu dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Nah, ada 3 identifikasi masalah yang disusun oleh peneliti, yaitu yang pertama, kurangnya penggunaan model pembelajaran yang menarik dan sesuai. Yang kedua, kurangnya keaktifan belajar siswa kelas 10 MIPA dalam pembelajaran. Nah, dan yang ketiga yaitu kurang mendukungnya lingkungan sekolah seperti ruangan yang panas, sarana dan prasarana yang kurang menunjang pembelajaran di kelas. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Nah, mengingat keterbatasan yang ada pada penulis, baik waktu, biaya, dan tenaga, serta untuk menghindari ketidakjelasan dan memudahkan dalam melaksanakan penelitian, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti, yaitu pada pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL pada konsep fungi terhadap hasil belajar siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Sumber. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL ini pada konsep fungi berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Sumber. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama ada hasil belajar. Menurut Sinar tahun 2020 menyatakan bahwa hasil belajar merupakan prestasi yang dicapai setelah siswa menyelesaikan sejumlah materi pelajaran. Hasil belajar adalah hasil seseorang setelah mereka menyelesaikan belajar dari sejumlah mata pelajaran dengan melalui tes yang berbentuk nilai hasil belajar yang pada dasarnya dicapai oleh siswa di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas, yang mana hasil belajar tersebut merupakan gambaran penguasaan pengetahuan dan kemampuan ataupun keterampilan siswa yang berwujud skor dari hasil tes yang digunakan sebagai pengukur keberhasilan. Nah, hasil belajar juga adalah indikator tingkat keberhasilan siswa di dalam menguasai bahan pelajaran yang telah diberikan sebelumnya oleh guru tersebut. Nah, menurut Safitri dan Sukiswo, sebagaimana dikutip oleh Syah tahun 2007, ada 3 faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa, yaitu faktor internal atau faktor yang ada di dalam diri mereka sendiri atau di dalam diri siswa sendiri. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu faktor dari luar yang mempengaruhi
siswa dalam proses pembelajarannya. Dan yang ketiga yaitu faktor pendekatan belajar. Yang kedua ada model pembelajaran. Nah, menurut Suprihatiningrum pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur pembelajaran dengan sistematis. Nah, model pembelajaran ini untuk mengelola pengalaman belajar siswa agar tujuan belajar tertentu yang diinginkan dapat tercapai. Serta ciri-ciri model pembelajaran menurut Kardi dan Nur dalam Ngalimun tahun 2016, yaitu model pembelajaran merupakan rasional teoritik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya berupa landasan pemikiran mengenai apa dan bagaimana siswa akan belajar atau memiliki tujuan belajar dan pembelajaran yang ingin dicapai, serta tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai. Yang ketiga ada model pembelajaran problem based learning atau PBL. Menurut Putra, sebagaimana dikutip oleh Putri tahun 2017, menjelaskan bahwa model pembelajaran problem based learning atau PBL ini menekankan keaktifan siswa dan menggunakan masalah kehidupan nyata sebagai sesuatu yang harus dipelajari oleh siswa untuk meningkatkan dan melatih keterampilan berpikir kritis sekaligus pemecahan masalah, serta dapat mendapatkan pengetahuan konsep-konsep penting. Adapun sintaks atau tahapan pada model pembelajaran PBL ini menurut Sanjaya yang dikutip oleh Setiawan dan Neri tahun 2020, yaitu yang pertama ada orientasi siswa pada masalah, yang kedua ada mengorganisasikan siswa untuk belajar, yang ketiga ada membimbing penyelidikan, yang keempat ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang keempat yaitu materi fungi. Nah, fungi atau jamur merupakan organisme eukariotik, yaitu organisme yang nukleusnya dikelilingi oleh membran. Nah, tubuh jamur atau tubuh fungi ini termasuk ke dalam multiseluler yang disusun oleh hifa. Nah, hifa yaitu benang-benang halus atau filamen yang mengandung membran sel dan sitoplasma. Menurut Martono tahun 2009 menjelaskan bahwa ciri-ciri jamur yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jamur merupakan organisme eukariotik, dan yang kedua, jamur umumnya merupakan organisme multiseluler atau organisme yang memiliki sel banyak. Nah, yang ketiga, jamur memiliki bentuk yang mirip seperti tumbuhan, tetapi sebenarnya ia tidak memiliki daun dan akar sejati. Dan jamur juga tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis. Nah, yang keempat, jamur merupakan organisme heterotrof. Kenapa jamur merupakan organisme heterotrof atau tidak dapat menghasilkan makanan sendiri? Karena jamur ini tidak memiliki zat klorofil yang berfungsi untuk fotosintesis. Dasar tubuh fungi ini tersusun atas hifa. Nah, ketebalan hifa sendiri ini bervariasi antara 0,5 mm sampai 100 mm. Nah, hifa ini akan tumbuh dan berkembang membentuk jalinan yang dinamakan miselium atau jika miselium ini banyak maka dinamakan miselia. Nah, miselium ini akan bergabung membentuk tubuh buah. Di bawah ini terdapat gambar yaitu struktur tubuh dari fungi. Terdapat tudung atau pileus, terdapat lamela atau gills, hifa, inti sel, septa, miselium, stipe atau tangkai buah, dan cincin atau anulus. Nah, selanjutnya reproduksi pada jamur atau fungi. Nah, jamur atau fungi ini bereproduksi secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksualnya umumnya ini lebih penting karena individu yang akan dihasilkan ini lebih banyak. Reproduksi seksual juga melibatkan penyatuan gamet jantan serta betina, yaitu melalui proses isogemi, anisogemi, dan oogami, dan pembentukan spora seksualnya. Nah, reproduksi seksual ini bervariasi pada jamur ini, dan hal ini itu bergantung pada jenis jamurnya. Tetapi pada setiap jamur selalu terjadinya itu konjugasi. Nah, konjugasi ini diikuti oleh sigami.
Nah, sigami melibatkan plasmogami dan karyogami. Di bawah ini terdapat gambar yang menjelaskan tentang reproduksi aseksual jamur dan reproduksi seksual dari jamur. Selanjutnya yaitu menurut Martono tahun 2009 mengemukakan secara filogenetik fungi atau jamur yang digolongkan ke dalam 4 divisi, yaitu Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota, dan Basidiomycota. Nah, ada gambar divisi dari fungi. Yang pertama ada Chytridiomycota, Zygomycota, Basidiomycota, dan Ascomycota. Selanjutnya ada kerangka berpikir dan hipotesis. Nah, untuk kerangka berpikir di sini saya membuat bagan, yaitu yang pertama siswa kurang aktif di dalam pembelajaran biologi. Nah, yang mengakibatkan hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran biologi ini menjadi rendah. Kemudian saya membuat atau menguji cobakan penerapan model pembelajaran pada kelas, yaitu model pembelajarannya problem based learning atau PBL. Nah, mengakibatkan hasil belajar siswa di kelas 10 ini akan meningkat. Serta hipotesis yang saya buat yaitu yang pertama H0, tidak terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran problem based learning atau PBL pada konsep fungi terhadap hasil belajar siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Sumber. Sedangkan untuk H1-nya yaitu terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran problem based learning atau PBL pada konsep fungi terhadap hasil belajar siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Sumber. 3. Metodologi penelitian. Nah, yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu penelitian eksperimental semu atau kuasi eksperimental. Dan selanjutnya yaitu desain penelitiannya menggunakan desain penelitian pretest, posttest, dan kontrol group design. Yang kedua ada tempat dan waktu penelitian. Untuk tempat penelitiannya dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sumber yang berada di Jalan Sunan Malik Ibrahim nomor 4, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Dengan waktu penelitian yang digunakan yaitu pada saat semester ganjil tahun ajaran 2022-2023 dari bulan Agustus sampai Oktober. Nah, yang ketiga ada populasi dan sampel. Populasi yang digunakan yaitu seluruh siswa kelas 10 MIPA tahun ajaran 2022-2023 di SMA Negeri 1 Sumber, serta sampel yang digunakan yaitu sebanyak 60 siswa yang berasal dari kelas 10 MIPA 2 sebanyak 30 siswa dan dari kelas 10 MIPA 6 sebanyak 30 siswa. Yang keempat ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu yang pertama ada tes hasil belajar biologi siswa, serta yang kedua ada lembar observasi siswa dan guru. Yang kelima ada teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan dua teknik yaitu dengan menggunakan tes dan non-tes. Yang pertama yaitu pada tes. Tes di sini dengan menggunakan pemberian soal pretest dan posttest mengenai materi fungi dengan berupa soal pilihan ganda sebanyak 30 butir soal. Nah, yang keduanya itu ada non-tes. Nah, non-tes di sini saya menggunakan lembar observasi guru dan siswa dengan akan menghasilkan data mengenai pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Nah, yang keenam ada teknik analisis data. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif dengan menggunakan pengkategorian hasil belajar siswa. Dan yang kedua ada analisis statistik inferensial, yaitu yang berisi uji instrumen tes yang berisikan uji validitas dan uji reliabilitas. Serta selanjutnya ada uji prasyarat dengan uji normalitas dan uji homogenitas. Dan yang ketiga ada uji hipotesis dengan menggunakan uji regresi dan uji independent sample t-test. Cukup sekian penyampaian presentasi mengenai seminar proposal penelitian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.